Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Susi Fitria Dewi, SOS MSI, selaku dosen mata kuliah Sosiologi Politik, Seksi 0088. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, serta para penonton video yang saya banggakan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sosialisasi politik. Sebelumnya, let me introduce myself. Nama saya Mei Bunga Firdayani, NIM 2005-2060, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu proses yang memungkinkan seorang individu mampu mengenali sistem politik, sehingga orang tersebut akan mampu menunjukkan persepsi-persepsinya mengenai politik dan juga responnya terhadap gejala-gejala politik. Nah, ada nih beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai definisi sosialisasi politik. Di antaranya ada M. Rus dan P. Althoff yang menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses yang memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut akan menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gerak gejala politik. Nah, kemudian yang kedua ada Alex Tio. Alex Tio berpendapat bahwa sosialisasi politik merupakan proses yang mana dengan individu-individu tersebut memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan sikap politik. Kemudian ada Gabriel Almond. Gabriel Almond menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik. Jadi menunjukkan bagaimana sih seharusnya masing-masing individu atau anggota masyarakat tersebut berpartisipasi dalam sistem politiknya. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut, sebenarnya intinya sama ya teman-teman, yaitu sosialisasi politik merupakan proses yang memungkinkan individu mampu mengenali sistem politik, sehingga individu tersebut nih mampu menentukan persepsinya terhadap politik dan juga mampu menunjukkan reaksinya atau responnya terhadap gejala-gejala politik. Oke, paham ya teman-teman mengenai definisi sosialisasi politik? Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai agen sosialisasi politik. Dalam suatu proses sosialisasi di lingkungan sosial, tentu peran orang lain itu sangat berperan penting ya dalam prosesnya. Nah, sama nih seperti sosialisasi politik, ada pihak-pihak yang dapat membantu berjalannya proses sosialisasi politik. Nah, agen sosialisasi politik tersebut merupakan pihak-pihak yang membantu dalam membentuk pengetahuan, nilai, kemudian sikap, perilaku kita, dan harapan-harapan dalam kaitannya dengan politik. Lalu, siapa sajakah mereka yang termasuk agen sosialisasi politik? Ada 4 nih, yang pertama keluarga, kedua guru, ketiga teman sebaya, dan keempat media massa. Agen sosialisasi politik yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan pihak pertama yang dianggap paling dekat dengan seorang individu, sehingga keluarga diharapkan mampu menciptakan seorang anak yang berjiwa kepemimpinan, mandiri, bertanggung jawab, dan juga mampu bekerja sama dengan orang lain. Caranya bagaimana? Ya dengan diajarkan melalui komunikasi dan interaksi, diberi pemahaman, sehingga seorang individu ketika dia sudah dewasa, dia akan mampu untuk mengenali sistem politik. Dia akan mampu melakukan interaksi politik dengan aktif. Agen sosialisasi politik yang kedua yaitu guru. Guru sebagai agen sosialisasi politik diharapkan mampu membuat siswa mengenali sistem politik. Gaya kepemimpinan seorang guru itu menentukan terbinanya siswa-siswa yang produktif. Nah, ketika guru menyampaikan materi dan melatih siswa agar dapat menjadi terampil. Itulah cara guru mempengaruhi seorang siswa. Agen sosialisasi politik yang ketiga yaitu teman sebaya. Teman sebaya berperan dalam memberikan motivasi kepada individu dalam bidang politik.
Nah, biasanya ini pada kedudukan yang relatif sama, maksudnya pendidikan sama atau memiliki hobi yang sama. Nah, teman sebaya yang seperti itu cenderung mampu berinteraksi dengan mudah, membahas terkait bidang politik dan sebagainya. Kelompok seperti ini tuh juga mudah untuk menyesuaikan pendapatnya gitu mengenai politik sesama dengan anggota kelompok teman sebaya yang lainnya, sehingga eh, mereka akan lebih mudah untuk mengenali sistem politik. Agen sosialisasi yang keempat yaitu media massa. Media massa menjadi sangat penting peranannya di era saat ini dalam sosialisasi politik, terutama uh, untuk para kandidat legislatif dan eksekutif. Seperti yang kita ketahui saat ini, masyarakat itu sudah tidak lepas dari media elektronik, baik itu handphone maupun televisi. Jadi apa yang keluar, apa yang diberitakan dalam televisi maupun telepon, handphone melalui sosial media, itulah yang biasanya dipercaya dan dipedomani oleh masyarakat untuk menilai kandidat legislatif dan eksekutif. Begitu besarnya pengaruh media massa sehingga banyak juga mereka para kandidat legislatif dan eksekutif menanam saham dalam pertelevisian, kemudian mereka melakukan kampanye melalui media massa karena dinilai sangat efektif. Memasuki pembahasan yang selanjutnya yaitu mekanisme sosialisasi politik. Nah, ada 5 cara nih untuk melakukan transmisi nilai-nilai, kemudian pengetahuan, perilaku, dan lain-lain sebagainya yang kaitannya dengan politik. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi atau peniruan. Nah, proses imitasi ini diyakini dapat membentuk pribadi atau self. Caranya bagaimana? Jadi seorang individu tersebut akan meniru tokoh panutannya begitu. Jadi pribadi, tingkah laku dan yang dilakukan oleh tokohnya itu akan dia tiru untuk selanjutnya dia lakukan. Cara yang kedua yaitu dengan instruksi. Instruksi atau perintah itu merupakan upaya untuk menyampaikan pesan dari pihak yang memiliki kekuasaan kepada orang yang tunduk terhadap kekuasaan tersebut. Nah, jadi dengan harapan bahwa perintahnya tersebut akan dilaksanakan oleh anggotanya tadi, akan dilaksanakan. Sehingga itu bisa menjadi cara untuk sosialisasi politik. Cara yang ketiga yaitu diseminasi. Diseminasi itu merupakan bersifat penyebarluasan informasi politik oleh pemerintah, birokrasi pemerintah kepada sasaran sehingga sasaran tersebut akan memiliki pengetahuan tentang politik, akan memiliki informasi mengenai suatu agenda politik. Mekanisme yang keempat yaitu motivasi. Motivasi merupakan mekanisme sosialisasi politik untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang terhadap nilai-nilai, pengetahuan, kemudian harapan-harapan politik. Nah, motivasi ini dilakukan oleh agen motivasi. Orang tersebut biasanya memiliki jiwa motivator, kemudian mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kemudian mereka memiliki kemampuan orator yang baik. Mekanisme yang kelima yaitu penataran. Penataran merupakan proses pengenalan mengenai nilai-nilai, kemudian sikap, perilaku tertentu, pengetahuan dalam kaitannya dengan politik. Nah, penataran ini sejak zaman Orde Lama itu sudah ada, yaitu penataran P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pedoman Pancasila. Penataran P4 itu apa? Penataran P4 itu merupakan suatu bentuk dari sosialisasi politik untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan sosialisasi politik. Nah, sosialisasi politik itu sudah dimulai sejak kita masih kecil, sejak sebelum sekolah, yaitu dari pihak keluarga tadi sebagai agen sosialisasi politik. Sebelum sekolah kita juga biasanya kan sudah diajarkan mengenai siapa ya nama presiden, kemudian
paling dekat mungkin siapa nama Pak RT dan lain sebagainya. Kemudian kita memasuki jenjang pendidikan di SD, SMP, SMA. Kita tuh oleh pemerintah juga sudah secara sistematis kurikulumnya itu ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dari situ merupakan contoh bentuk dari sosialisasi politik. Jadi dari kita selama pendidikan TK sampai dengan SMA, kita itu terus mengalami proses sosialisasi politik. Kemudian ketika kita sudah dewasa dalam memasuki dunia kerja, misalnya maaf sebelumnya masih di universitas dulu ya. Di universitas kita juga diajarkan mengenai politik dan lain sebagainya lebih mendalam, sehingga mahasiswa itu lebih bisa menunjukkan reaksinya atau responnya terhadap gejala-gejala politik, contohnya seperti demo dan kemudian menyampaikan pendapat melalui media sosial dan lain sebagainya. Kemudian ketika memasuki dunia kerja, misalnya menjadi anggota legislatif, ketika sudah memasuki dunia kerja pun tidak berhenti sampai di situ proses sosialisasi politik. Ketika dia sudah menjadi anggota legislatif, tentu dia masih harus belajar bagaimana cara untuk menjadi politisi yang baik sehingga dia mampu bertanggung jawab agar bisa bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencari pengetahuan, kemudian mengadopsi nilai-nilai dan mengamalkan sikap yang harus dimiliki oleh politisi yang bersangkutan, proses sosialisasi politik itu tetap terus terjadi. Setelah memahami perkembangan sosialisasi politik yang ternyata tidak benar-benar berhenti, sosialisasi politik sudah dimulai sejak masa kanak-kanak hingga kita dewasa. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh agar teman-teman lebih mantap lagi dalam memahami sosialisasi politik. Yang pertama yaitu sosialisasi politik dalam masyarakat demokratis. Seperti negara kita, negara demokratis, nah sosialisasi politik di dalam masyarakat yang demokratis itu ya tidak benar-benar berhenti, terus bergeser dari atas hingga ke bawah dalam jenjang tangga sosial. Kemudian peranan-peranan sosialnya juga dapat kita rasakan, kampanye-kampanye banyak dilakukan. Itu merupakan contoh sosialisasi politik dalam masyarakat demokratis. Kemudian yang kedua, pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kurikulum kita itu ada mata kuliah wajibnya yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini merupakan bentuk sosialisasi politik karena di dalam pendidikan kewarganegaraan kita diajarkan mengenai dunia politik, kemudian sejarah politik Indonesia juga, kemudian mengenai negara, sehingga dengan pendidikan kewarganegaraan tersebut diharapkan kita itu mampu untuk mengenali sistem politik negara kita sendiri. Kemudian selanjutnya kampanye. Nah, kampanye ini jelas-jelas sosialisasi politik yang bisa dilakukan baik melalui media sosial ya. Contohnya ya bisa teman-teman perhatikan sendiri dalam media sosial seperti dukung nomor sekian, kemudian disampaikanlah contoh-contoh sikap dari anggota legislatif tersebut atau eksekutif yang mendaftar tersebut, sehingga masyarakat itu akan terpengaruh sehingga ada keinginan untuk memilih anggota tersebut. Kemudian pemberitaan politik pemerintahan di media sosial ini juga merupakan contoh sosialisasi politik karena ada upaya untuk memberikan informasi terkait dunia politik. Ini contohnya proses penataran tadi ya. Kemudian acara politik seperti pendidikan, wawancara juga dapat di media massa. Nah, ini contohnya di beberapa media massa itu kan ada tuh acara-acara televisi. Contohnya lomba cerdas cermat 4 pilar. Nah, itu juga biasanya membahas tentang politik Indonesia. Jadi itulah beberapa contoh sosialisasi politik. Sederhana saja, ya seperti intinya saja tadi, sosialisasi politik itu merupakan proses untuk memungkinkan seorang individu mampu mengenali sistem politik, sehingga individu tersebut akan mampu menunjukkan persepsinya terkait politik dan juga reaksinya terhadap gejala-gejala politik.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga rekan-rekan yang menonton video ini dapat memahami penjelasan saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pemahaman dan penyampaian materi maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.